Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen bersama dengan Muslim terkait dengan kitab suci dan juga ketuhanan. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Itu pertanyaan orang bodoh, tidak berbobot. Oke, kalau pertanyaan tidak berbobot, oke. Saya tanya Pak, siapa penulis surah Al-Baqarah Pak? Ya. Kalau penulisnya itu bukan soal itu. Siapa yang menulis? Itu dulu jawab. Tentang masalah Tuhanmu ini pertanyaan. Dijawab dulu katanya, tadi nggak berbobot. Ini yang berbobot nggak dijawab. Entah apalah mau pertanyaan kau. Nggak jelas kau. Itu nggak berbobot itu. Yang berbobot dikasih pertanyaan nggak sanggup dijawab. Ambulans siap di bawah. Kita turunkan lah ini. Kalian impus lah ini orang. Aku kasih contoh pertanyaan berbobot. Apa dulu lah dia? Krematorium. Ya dan nggak waras. Cuman kutanya ini berapa supaya kelihatan ini nggak mutar gitu loh. Astaga, berbobot nggak berbobot nggak sanggup jawab. Jaka sembung lah bawa golok. Nah ini kira-kira ngerti nggak ini? Ini juga kayaknya mabuk. Kambingnya agak gemuk dulu, yang agak gemuk ya. Iya. Ini kambing tua yang alot ini gimana dong Ilya? Ini coba. Siapa itu? Ini kita tengok dulu ini. Ini berapa Pak? Halo. Mabuk nggak ini? Kita tes dulu ya. Halo Pak Brapier, ini berapa Pak? Apalagi lah si pesundel ini itu Kan bobotannya. mabuk lah. Coba jadi Aduh Tuhan, kapan sih ada yang waras? Cuman pertanyaanku gini ya Elia ya, saya mendengarkan satu satu masukan dari orang ya. Tolong ya oten-oten ya di downgrade kalau lagi diskusi, karena kalau di upgrade mereka yang downgrade aja dia nggak sanggup jawab. Gitu. Iya, jadi kita jangan terlalu pinter ya. Bawa aja 1/10 dari otakmu. Per 10-an lah ya. Iya, per 20-an lah. 1/5 dari harta rampasan. Ya, ini ada Muhammad siapa? Wah, ini nabi nih Elia. Jangan macam-macam kau. Hormat. Silakan. Bapak Muhammad. Silakan Pak, Tadi hormat kan gua katanya. naik, kenapa di-kick tadi? Tanya lah bagus-bagus, mau tanya apa? Ya tadi kenapa gua naik di-kick, Udah kenapa? nggak penting Takut ya? itu. Tanya lah sekarang mau tanya apa? Tapi jangan di-kick ya. Iya, tanya dulu lah apa. Ini Gua orang nanya. baper banget ya. Itu kalau Gua mau makanan nanya. bisa ngomong ya. Siapa Kalau Tuhan Kristen? makanan, Elia. ini kalau ditanya ya. Kau kan tadi pagi udah makan, kenapa malam makan lagi kan gitu? Kenapa Pak? Kita dengarkan dulu pertanyaannya. Silakan. Elia, gua mau nanya siapa Tuhan Kristen? Yesus. Jawab. Yesus. Yesus. Yes. Kalau emang Tuhan Kristen Yesus, coba tunjukin ayatnya. Loh, Yesus mengatakan Yohanes saya Tuhan 13 Kristen. ayat 13 buka dulu agataku sayangku cintaku dulu. Kalau Tuhan Kristen oke, Yesus, baiklah, tunjukin Besti. ayatnya. Yesus Diam mengatakan dulu saya kau Tuhan apa? Kristen. Diam dulu kau warna ungu. Engkau menyebut buka dulu. aku guru dan Yohanes 13 Tuhan. ayat 13 ya. Ya, nih saya baca ya. Di situ nggak mengatakan Tuhan Kristen, di situ nggak mengatakan Tuhan Kristen. Paham nggak lu sih? Lah, Yang gua Diem. tanya, Diem kalau dulu, emang ini Tuhan gua Kristen Yesus, jawab. itu tunjukin ayatnya. Lu dengerin dulu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yang gua tanya, kata lu kan Tuhan Kristen Yesus. Kalau emang Tuhan Kristen, tunjukin ayatnya. Itu Yesus barusan. mengatakan dia itu Tuhan Kristen. mengucap itu pengakuan Yesus. Yang gua tanya, perkataan dari Yesus bahwa dia mengatakan Itu dia sendiri ngomong, bojak Dia sendiri yang ngomong, ranggang. Oto. Masih bojak ranggang ini lah. jangan di-kick kalau berani. Jangan Oto di-kick. Niloa emang Oto Niloa. Jangan di-kick kalau Jangan berani, kau hadapin besarkan gua. aku. Elia hadapin gua jangan.
Lo tadi kan bilang, gue tanya siapa Tuhan Kristen, lo bilang Yesus kan. Dengar Pak. Dengar dulu. Dengar dulu ngomong, dengerin dulu. Gak usah Kan tadi lo menggelepar ngomong. seperti yang Tadi kan lo keracunan. ngomong. Dengar. Ya. Dengar dulu. Gue tanya tadi. Dengar dulu Pak, makanya Pak. Bapak kan tanya, di mana ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, iya kan? Tadi saya sudah suruh Agatha baca Yohanes 13 ayat 13. Yesus sendiri mengakui dirinya adalah Tuhan. Lalu kamu mau apa lagi? Aku disembur kayaknya. Hapu. Gue nggak nanya itu Elia. Gue nggak nanya itu. Yang gue tanya kan tadi gini, siapa Tuhan Kristen? Yesus kata lo kan. Kalau emang Tuhan Kristen Yesus, mana ayatnya? Yesus mengatakan saya Tuhan Kristen, mana ayatnya? Lah, itu yang gue tanya. Oke. Lu mengaku nggak Yesus Tuhan? Karena yang mengaku Yesus Tuhan itu hanya orang Kristen. Islam itu bodoh. Gimana sih kau? Itu kan udah dijawab. Iya jelas lah itu Tuhannya Kristen. Memangnya kau sekarang mau ngaku Yesusku itu Tuhanmu? Lah kalau itu berarti dia Tuhan seluruh semesta ini, bukan Tuhannya orang Kristen tok dong. Ya dia tahu lah. Nggak nyampe. Ini memang program bayi tabung yang gagal ini. Astaga Tuhan. Jangan dikit kalau berani hadapin gua, kalau berani. Sampai kiamat namanya kafir tuh nggak punya Tuhan. Ya suka kau lah, sana cabut aja kau. Jangan dikit, berarti biasanya gitu kan. Biasanya ya anak-anak gadis tuh gitu, aku nggak mau makan, pasti dia mau makan. Nah kalau dia udah bilang jangan dikit, minta dikit gitu. Anak gadis itu memang kayak gitu. Betul. Iya. Pintar kali diri orangnya ya. Iya memang. Nampak kali mengikuti penipu. Padahal dia pengen kabur gitu kan, pura-puranya kan, jangan kick aku, padahal itu dalam batinnya. Pasien antrian 205 dilarang, dipersilakan masuk. Ya. Ayo, Polikadrun ya, silakan. Halo, Pagan. Halo, Gan. Selamat malam, Asman. Malam. Ya. Ada yang mau ditanya, Gan? Silakan. Yang saya mau tanyakan, Yesus itu kan hanya untuk Bani Israel. Lalu? Hanya untuk bangsa Israel, bukan. Ini di telingaku putus-putus apa kau juga bangsa ini? lain. Ya, dia aku juga putus-putus. Ya kan? Ulang lagi, Pak. Halo, Pak. Ulang lagi, Pak. Nggak jelas, Pak, suaramu, Pak. Aku yang sesak napas, Pak. Tolonglah. Oh iya sih. Yang saya mau tanyakan itu kan Yesus itu kan hanya untuk bangsa Israel, Bani Israel. Lalu? Berarti bukan untuk bangsa lain. Kenapa yang macam kalian mempertuhankan dia, padahal bukan untuk kalian kan? Iya, karena Yesus juga memerintahkan kepada murid-muridnya bahwa Yesus itu untuk segala bangsa. Yohanes sendiri ya mengatakan, lihatlah anak domba Allah datang untuk menghapus dosa dunia, bukan dosa orang Kristen aja. Berarti dia untuk dunia. Yang paling penting dalam Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus menyuruh memberitakan Injil ke seluruh dunia. Bangsa. Ya, bukan hanya bagi Israel saja. Nah itu sebenarnya udah cukup sih Pak. Dia memang untuk bangsa Israel, tetapi murid-muridnya diperintahkan untuk seluruh bangsa gitu. Betul. Tapi kenapa orang Israel sendiri tidak mengakui Israel dengan adanya agama Kristen? Israel yang mana? Yang Rabini? Bangsa Yahudi. Loh, Yahudi itu banyak Pak. Saya tanya ya Elia ya, Rasul Yohanes itu orang apa sih? Orang Yahudi. Matius itu orang mana sih? Orang Yahudi. Paulus itu orang mana sih? Orang Benyamin Yahudi. Semuanya orang Yahudi. Loh lah yang masuk bapak ini Haiki Sopo, Jopo. Memang harus kita downgrade lah Elia. Aduh jangan pinter kan. Aduh Elia udah lah ikut jongkok kita yuk jongkok aja yuk. Nggak bisa. Coba nggak ngerti dia apa Yahudi, apa bedanya Yahudi sama Israel, dia nggak ngerti. Pak, kan di dalam Quran juga dikatakan ya, aku hanya diutus untuk umat buta huruf. Saya tanya, Bapak buta huruf kagak Pak? Ini Nabi Anda ya. Pak Asman, Anda buta huruf tidak?
Soalnya ada ayat di dalam Quran, Muhammad itu diutus hanya untuk Bani yang buta huruf. Anda buta huruf nggak, Pak? Pak? Jawab lah, Pak. Asma. Ayolah, Pak. Jawab lah. Bapak, ini tahu huruf A nggak, Pak? Ini kita tes dulu ya. Sebenarnya ya, Mbak. Orang Islam itu sudah tahu tentang kalian, itu sudah tahu semua, ada tertulis di Al-Quran tentang orang kafir itu bagaimana nasibnya ke depan sudah ditahu. Ya Tuhan, sudah ditahu semua, makanya di dalam orang Quran Islam itu itu carikan dulu ya, mana HP-ku satu lagi. Di dalam Quran semua. dikatakan ya, aku Muhammad Bahkan Yesus hanya diutus untuk umat buta huruf. Saya tanya, Anda buta huruf nggak, Pak? Berarti Anda bukan umatnya Muhammad. Enggak, gini aja, gini. Memang di zaman Nabi dulu memang kebenaran itu selalu ditolak, bahkan sampai sekarang yang macam kalian ini. Benar, di zaman Nabi pun dulu, Pak, bahkan saya mereka tanya. bunuh setiap ada kebenaran itu yang datang. Setiap Nabi yang membawa kebenaran mereka bunuh. Pak, sekarang saya Sama tanya. dengan sekarang ini, jadi nggak heran. Kami Pak, itu kan coba orang aku Muslim tanya itu hati hanya nurani ingin lu, Pak. menyelamatkan aja. Pak, hati nurani Menyelamatkan lu, coba. dari kesesatan kalian, kekafiran itu Apakah saja. Bapak sudah- Tapi kalau kalian sudah tidak mau, kan sudah ada di dalam Bisa nggak Al-Quran. sih nggak mabuk ngomong sendiri? Dengar dulu, Pak. Saya mau tanya Bapak. Ya. Kebenaran apa yang Bapak terima dari yang menggauli 9 tahun? Coba ditanya dulu Bapak. Kebenaran apakah itu? 9 tahun. Ini tadi ya Pak ya, surah Al-Jumu'ah ayat 2. Dialah yang mengutus kepada kaum buta huruf atau Al-Umiyun, seorang rasul di antara mereka yang membaca ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajar mereka kitab dan hikmat. Anda buta huruf nggak? Hilang dia. Hilang, Pak. Langsung lari dia. Aduh, nggak jelas Bapak ini. Tanya dia. Ngomongin kebenaran, ketika ditanya mana kebenaran dari anak 9 tahun, Bapak lari. Cabut. Nggak jelas. Ini Islam ini. Coba tanya dulu ini Islam ini. Oh, siapa ini? Enggak sih, kayaknya Kristen ini. Islam, coba tanya lah. Halo, Paslav. Wah, Islam. Baginda kalau dia kan. Mampus. Salam tak. Astaga, tim ambulan udah di bawah ya kan. Itu pertanyaan Elia bagus loh. Kebenaran apa yang datang dari seorang pria yang menggauli bocil 9 tahun? Itu jawab dong. Kayak kita kan cuma bertanya kan, tidak menyimpulkan kan? Bukan. Itunya. Kami baik loh, kami mau bertanya loh. Kami kan kipu, siapa tahu kami dapat hidayah. Iya, siapa tahu mengucapkan 2 kalimat syahadat si Elia ya kan. Berikut sama cicak-cicaknya. Cicak mau mualaf kan yang gini itu loh dia. Bojak ranggang udah ranggang orang ini semua. Elia cemana ini? Kau downgrade dulu Elia. Nggak tahu lah aku itu. Mananya? Kok nggak ada yang naik? Iya, kok nggak ada yang naik? Coba kita naikkan dulu ya. Santai lah, nggak usah kayak apa, kena cekek di gua, jangan kayak kena cekek. Ya, ngobrol santai aja. Kena cekek pula itu. Iya, kadang orang ini ngomong kan terus-terusan gitu kayak kena cekek. Megap-megap kalian. Nah, ini kita naikkan dulu nih. Kena ini aku biduran, aku gatal-gatal semua badanku. Nanti kok alergi. Iya, alergi. Silakan Sanli. Kayaknya aku alergi kambing deh. Ini karena setiap hari main sama kambing kali ya. Kalau kamu kak yang kawan sama melihat situ. Cuman saya mau tanya ini kak. Kita bilang mau. Iya Pak. Halo, shalom, selamat malam. Halo. Pak, tolong jangan berisik lah Pak. Itu di tempat yang tenang dulu Pak. Nggak kau hargai telinga orang. Bagus lah. Halo, selamat malam. Halo.
Silakan Bang Muhijar. Boleh tanya sedikit? Boleh Pak, silakan. Ini ada narsum saya, Elia Sutejo. Kenapa itu Tuhan Yesus itu disalib? Jawab Elia. Tuhan Yesus disalib agar dia mati menumpahkan darahnya bagi pengampunan dosa, Ibrani 9 ayat 22, dan dia mati untuk mengalahkan kematian itu dan membuktikan ucapannya bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup. Dan mengalahkan kuasa kerajaan maut itu dan mengambil kunci kerajaan maut itu. Gitu. Kenapa dia harus digantung? Ya, Apa nggak ada jalan lain? di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Tuhan Yesus itu di atas kayu salib, dia menanggung kutuk yang seharusnya manusia terima. Jadi dia harus digantung agar dia menyedot semua kutuk orang yang percaya kepada dia, agar orang yang percaya kepada dia tidak lagi mengalami kutuk kematian ini. Kenapa dia harus menyiksa diri dia sedangkan dia yang punya segalanya? Nah, jawablah itu Agatha. Mana ada dia menyiksa dirinya, cuman cara tampar aku, tampar sendiri, nyiksa diri Pak, orang dia. Jadi dia itu bukan nyiksa diri Pak. Nih jawab ya. Oleh sebab dia mengaku dirinya adalah anak Allah, yang artinya adalah Allah, dia dianggap menghujat. Mana ada dia menyiksa dirinya? Aku sendirilah. Aku lagi sendiri. Gak ada itu nyiksa diri sendiri. Gak lama kau. Dia itu disalib karena dia mengakui sebagai anak Allah. Makanya orang Sanhedrin menganggap Yesus itu menghujat, maka diserahkan kepada Roma untuk dihukum mati. Karena di dalam Taurat, orang yang menyamakan diri dengan Allah itu dihukum mati. Nah, karena memang pada masa itu Roma berkuasa, hukuman mati orang Yahudi melempari batu itu tidak berlaku. Makanya digunakan hukuman mati orang Roma, yaitu penyalipan. Jadi nggak Tuhan Yesus, bunuhlah aku tuh nggak ada Pak. Atau masih beracun, nggak ada tuh dia. Iya. Itu artinya tadi yang dibawa si Elia, Galatia 3 ayat 13 itu, dia menggenapi nubuatan Musa. Sebab Musa menuliskan, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Berarti Yesus menggenapi nubuatan. Wah, keren kali Musa ini ya, udah tahu dia ada yang akan digantung di kayu salib. Iya, karena Allahnya hidup. Sesuai. Iya, enggak di neraka kakinya satu. Nah itu bagus itu, fast lap. Ada kok tahu fast lap? Kenapa lah kaki Olonya ini ada di neraka sebelah ini? Nggak tahu tak kenapa. Islam aja lah kau. Ada lagi Pak Muhizar yang mau ditanya Pak. Udah cakep kali tuh dijawab tuh. Mungkin kakinya kedinginan kan, makanya diademin gitu, diangetin kan. Oh iya kan ada hadis ya. Ya, waktu itu Baginda meletakkan jari-jarinya dia sampai kedinginan. Berarti kakinya juga dingin. Oh, lagi sayang ya. Ada lagi yang mau ditanya Pak Muhizar? Silakan Pak. Halo, Pak Muhizar. Janganlah nangis Pak. Halo. Kau pun Elia jawabannya telak, pingsan dia. Ya, ada lagi yang mau ditanya Pak? Ya, pertanyaan sedikit, kenapa harus jalan itu gitu? Tuhan kan punya segala macam cara. Oke, gimana lah cara supaya dia mati tanpa mengalami dosa? Coba. Gimana lah cara supaya dia mati tanpa... ini berisik kali kau Murni. Dimit mengalami dosa. Coba. Masih ada suara-suara sumbang. Gitu. Jadi memang Allah itu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kegenapan waktunya dan dengan caranya. Kalau Bapak tanya, gimana lagi caranya selain penyaliban? Nah, sekarang saya tanya Anda, gimana menurutmu maunya? Disuruh kerbau, apalah maknanya? Nah, jadi alasan kenapa harus digantung ya? Dosa pertama kali dilakukan Adam dan Hawa itu adalah apa? Mengambil apalah si Hawa itu?
Elia? Buah. Buah di atas apa itu? Di atas pohon. Makanya dikatakan terkutuklah orang yang digantung di atas pohon, kan itu. Jadi kenapa harus dengan cara itu? Karena dosa itu berasal dari gerak tangan yang ingin menggapai sesuatu yang tergantung di dalam pohon atau di kayu. Maka dengan cara yang sama Allah juga mematahkan dosa tadi, mematahkan kutukan tadi. Kenapa harus dengan cara itu? Ya karena itu. Karena dosa dimulai dari sesuatu yang digantung di atas pohon. Maka dia juga mengakhirinya dengan cara yang sama. Mengobatinya. Ya, di dalam Roma dikatakan karena ketidaktaatan satu orang semua orang menjadi berdosa, karena ketaatan satu orang di atas kayu salib semua orang diselamatkan. Itu. Jadi karena ketidaktaatan satu orang yang ngambil buah di atas pohon, yaitu harus dibenarkan juga dengan ketaatan satu. Iya kan Tuhan segala-galanya. Kenapa sih harus kayak gitu? Kenapa nggak jalan yang biasa aja gitu? Coba kayak gimana lah? Coba jalan yang biasa, aku pun penasaran. Coba ya, Bapak. Saya nggak tahu lah. Saya kan minta jawabannya. Ini begitu saja gitu Pak. Baik, Pak. Sekarang saya tanya Bapak. Bapak, kalau minta ampun sama Allah, diampuni nggak Pak? Saya bukan ngomongin saya ngomongin saya ngomongin. Saya cuma mau nanya. Kenapa kalian nih? Saya tanya ya. Nih harus Bapak juga matching ke dalam iman Anda. Kenapa kalian itu kalau mau diselamatkan harus masuk ke neraka dulu, Maryam 71? Kenapa nggak langsung diampuni diinin langsung? Kenapa harus lewatin neraka? Coba. Kenapa Anda diselamatkan harus melalui Sirotol Mustaqim? Ayo jawab. Apakah dosa pertama lewat jembatan juga? Main apa orang itu? Main naik-naikan? Debus gini nih, lagi akrobat. Cepat Pak. Kenapa Bapak harus masuk neraka dulu? Kalau Bapak udah mengaku diampuni, kenapa lewat neraka dulu? Kenapa di blender dulu di sana? Kenapa di laundry dulu kau di neraka? Coba jawab dulu itu. Itu dulu jawab Pak. Kenapa harus dicuci dulu di neraka? Saya kan belum beres. Udah dijawab. Segala-galanya. Kenapa gini Pak, biar Bapak dengar dulu apa? Mujair, dengar dulu ya, agar Bapak bukan bisa mengerti. Maksud saya itu kayak gini. Kenapa harus? Maksudnya gini loh Pak. Apa pertanyaan Bapak ini? Tuhan kan bisa segala untuk menghantarkan Bapak kepada pemahaman yang benar mengenai konsep dalam iman kami gitu. Tapi karena Bapak nggak bisa jawab, udah kebingungan dulu ya. Kebingungan, bukan masalah kebingungan. Maksud saya itu kenapa pertanyaan saya itu nggak dijawab ya? Udah dijawab Pak. Kalau kau memang Islam kan kau memang nggak bisa mendengar. Makanya Pak, biar Bapak nggak jadi bolot, Bapak jangan Islam terus. Makanya udah dikasih jawab, katanya belum dijawab. Makanya itu saya bertanya, kayak bukan masalah kayak gitu. Itu kan Tuhan Maha segala-galanya. Tinggal tunjuk tek beres. Kenapa? Oke, kalau gitu Allah kan Maha segala-galanya. Kenapa kok harus di laundry dulu di neraka? Gitu. Udah saya jawab. Tadi udah dijawab Bapak. Udah di bawah aja Pak. Kalau memangnya ditutup setan budek Pak. Tuhan, emang nggak ada yang waras ya Elia ya? Entah. Dia ditanya di laundry kenapa, dia nggak mau jawab. Itulah pertanyaan kalian itu pun ditanyakan yang sama gitu loh. Kenapa Allah itu harus nyuruh kalian itu akrobat melewati Sirotol Mustaqim? Nah, kalau tadi jawaban kita kan masuk akal. Ya karena memang sejak semula dosa itu ada karena Adam mengambil sesuatu yang tergantung di atas pohon. Jelas. Tap-tap layar ya kalian ya. Ya, jangan lupa tap muka aku yang jenong ini ya. Ini apa sih? Bentuknya kayak puzzle gitu. Bener nggak sih nih? Nah, itu lagi ya itu emang. Kok alergi tuh kayaknya tak? Iya, udah minum obat alergi juga. Kamar lu kan dingin banget itu. Kenapa? Kamar lu kan dingin banget itu. Tapi aku udah biasa dingin, cuman lah.
Di luar negeri itu memang dingin ya Lia, cuman Di Maldives ya dingin lah, kan nggak ada kadrun. iya, soalnya Kadrun tuh kan memang hawa panas. Iya, karena kayak pakai gurun lah biasa. Oh ini ada minta naik nih, kayaknya menggebu-gebu kali nih. Halo. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, salam kenal, salam damai ya. Roman-romannya Damai Pak, pakai baju merah mau berdamai, pengorbanan darah. Iya. Betul. Jadi saya mau bertanya ini, menurut saya Tuhan Yesus itu yang disebut tadi. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan diskusi ini dengan baik. Kalau ada pertanyaan, siapa Tuhan Yesus itu? Mengapa dia disebut Tuhan? Padahal Tuhan itu tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan. Teman-temanku, sesungguhnya Tuhan Yesus tidak perlu mengaku-ngaku, dia sudah dipuji dan disembah oleh manusia. Sejak dia lahir, dia sudah disembah oleh Tuhan, sekalipun dia tidak disuruh disembah. Pada saat itu ketika malaikat datang mengkonfirmasi akan kedatangan Tuhan, yang berkata bahwa pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pada saat itu juga orang-orang Majus datang menyembah dia. Pada saat itu juga khususnya yang pertama kali datang adalah siapa? Para gembala datang mencari dan menyembah bayi Yesus. Mereka datang bukan untuk menyembah Maria maupun Yusuf, tapi mereka datang untuk menyembah Yesus yang baru saja dilahirkan. Di mana akan firman Tuhan atau dalil yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa dia adalah firman. Hal itu jelas sekali dituliskan di dalam Injil Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Kemudian ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia, maksudnya tanpa firman, tidak ada suatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, jadi firman itu adalah Allah sendiri. Pencipta segala sesuatu itu adalah Allah sendiri. Dan firman itulah yang kemudian menjadi manusia. Maka dia disebut Tuhan. Dia disebut Allah. Dia adalah Tuhan dan Allah yang menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menjadi jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kita bersyukur oleh karena kita dengan kasih karunia-Nya bisa percaya dan menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati.